Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kami boleh terima, untuk anugerah, kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami percaya kami semua telah menerimanya dengan sukacita dan kami akan sebentar mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah benih firman itu Tuhan, boleh Engkau meteraikan ya Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami untuk kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam satu topik yang menarik, yaitu mengenai melatih diri kita untuk beribadah. Kita akan ambil di 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan ayat 7, tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, di sini latihlah pakai bahasa Yunani-nya gymnasia ya. Seperti gym ya. Latihan exercise. Ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi yang sekarang yang kita hidupi dalam dunia ini maupun nanti setelah kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Puji Tuhan, gym ya, tentunya kita semua tahu nge-gym ya. Terakhir memang karena faktor U, yaitu usia, mau tidak mau kita harus nge-gym supaya tidak mengalami atrofi atau kehilangan otot. Karena kehilangan otot itu menyebabkan banyak masalah ya, terutama pada orang-orang seusia saya yang ke atas ya. Mulai umur 50 ke atas sebenarnya kita harus melatih otot kita supaya kita tidak mengalami degradasi dalam kehidupan kualitas hidup kita. Karena kalau ototnya berkurang otomatis yang namanya gula darah ya gampang naik, lalu terus kekuatan fisik tubuh kita akan menjadi lebih lemah lah daripada kalau otot kita menjadi penuh. Otomatis dengan melatih otot, tentunya yang namanya latihan gym itu ya nge-gym ya. Kita bicara nge-gym. Bukan cuma kardio kan, orang melatih kan banyak hal. Ada yang melatih kardio untuk lari, sepedaan ya secara konsen, ataupun kalau itu biasanya malah orangnya cenderung ramping, langsing ya. Bahkan ototnya mungkin bisa agak kehilangan otot malah teman. Tapi kalau orang yang nge-gym membuat ototnya menjadi lebih besar. Nah otot ini bisa makan gula yang ada di dalam darah ya, glikogen itu lebih banyak. Sehingga ketika kita latihan itu ototnya pecah kan. Kita harus beristirahat supaya apa? Otot ini yang pecah itu nanti diisi oleh makanan ya, protein dalam hal ini. Makanya kalau kita nge-gym itu bukan cuma hanya latihan saja, tetapi makanan yang kita makan itu juga penting. Jadi melatih atau gym itu bukan cuma sekedar latihan, ada dua hal. Latihan ya, terus makanan yang kita makan pun demikian. Jadi latihan badan itu seperti itu. Dan latihan badan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar kok kita belajar, misalnya kita mau mempelajari sesuatu. Terus kita lihat TV, lihat YouTube, terus kita baca buku, belajar dari petunjuknya, terus kita ngerti ya, kita bisa. Nggak bisa. Kalau latihan itu harus kita ikut terjun. Seperti berenang itu kan nggak bisa kita belajarnya cuma ngeliatin orang masang video, ngeliatin orang berenang, terus akhirnya kita bisa berenang sendiri. Enggak, kita harus melatih. Oleh karena itu dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah ini poin nanti akan kita bahas lagi, tapi yang penting sekali sebelum itu dikatakan, jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kenapa? Karena pada waktu zaman itu Rasul Paulus ngomong sama Timotius supaya apa? Supaya jemaat itu mulai memperhatikan fokus hanya kepada Kristus. Jangan terlalu percaya sama budaya-budaya. Kita bicara takayul kan cerita-cerita mengenai budaya. Memang banyak ya, terutama kalau kita di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, demikian banyaknya budaya. Kalau dari saya pribadi kan saya kan budaya Tionghoanya sangat kuat ya, karena memang dari kecil kami dididik secara Tionghoa. Nah di situ banyak budaya yang tercampur dalam kehidupan kami sehari-hari. Misalnya untuk menghormati orang tua sudah meninggal pun kita tetap memberikan suguhan ya, dan datang ziarah dengan persembahan, dengan membawa persembahan. Itu kan termasuk bagian dari budaya. Itu yang katakan takayul.
Karena dipercaya kalau misalnya kebumikan itu makamnya harus punya tempat untuk mempersembahkan sesuatu untuk dewa bumi dan lain sebagainya. Itu kan takayul. Nah itu semua itu harus dijauhi. Karena apa? Hal seperti itu membuat kita ini akhirnya fokus kita itu menjadi ke mereka, tidak ke Kristus. Nah, penting sekali untuk jemaat Tuhan ini fokusnya hanya kepada Kristus. Karena dikatakan, kalau ada dewa bumi nanti diberkati. Kalau kita menghadap kemari gitu, ke sana atau ke sini, tergantung daripada usianya ataupun kita katakan sionya, itu nanti bisa diberkati. Padahal berkat bukan dari hal seperti itu. Berkat yang benar adalah daripada Tuhan. Hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, ya cerita dari cerita lama. Misalnya ngomong, wah kamu nanti kalau nggak ngabisin makanan di piringmu, nanti suamimu atau istrimu borek ya. Borek itu istilahnya bopeng gitu ya. Jadi harus nah itu kan dongeng nenek tua. Banyak hal seperti itu tuh mempengaruhi gaya hidup ya, kehidupan daripada kita semua. Dan itu tidak menjadi berkat. Bagi anak Tuhan, itu sesuatu yang harus kita hindari. Karena itu membuat kita tidak fokus sama Kristus. Membuat kita akhirnya, contoh misalnya, nanti kalau ada peti mati diangkat, jangan melihat peti mati diangkat ya. Atau misalnya, nanti kamu jadi sial, jadi tidak sakit dan lain sebagainya. Nah, kita harus fokusnya kepada Kristus. Jangan fokus ke hal seperti itu. Apalagi jam hari-hari ini ya. Mungkin kalau dulu kita kalau tidak ketemu orang, kita tidak bisa ngobrol. Mungkin bisa melalui telepon. Itu pun tidak bisa orang banyak. Tapi hari-hari ini, kita bisa conference call, kita bisa Zoom. Kita bisa melalui sosmed, kita menerima banyak sekali hoax ya, cita-cita yang tidak benar. Hoax itu sesuatu yang menimbulkan ketakutan, yang membuat kita akhirnya berpikirnya dengan standar yang ganda. Misalnya apa? Berita palsu mengenai peperangan, mengenai gempa bumi, mengenai kebakaran, mengenai kecelakaan, dan lain sebagainya. Bahkan yang mungkin akhir-akhir ini marak adalah ada beberapa orang yang memang mungkin tidak begitu suka dengan pemerintahan yang sekarang, sehingga menyebarkan banyak sekali hoax yang membuat rakyat akhirnya punya pikiran negatif terhadap pemerintah ya. Mungkin ada yang benar tapi lebih banyak salahnya namanya hoax ya daripada benarnya. Sehingga itu tidak menjadi berkat, membuat fokus kita tidak kepada Kristus lagi. Karena Kristus jelas sekali mengatakan berdoalah untuk negara dan pemimpin di mana kamu ditempatkan. Karena memang pemimpin itu yang mengangkat Tuhan gitu loh. Bukan kita, memang kita yang milih, tapi itu digerakkan sama Tuhan dan disetujui sama Tuhan. Dia bisa jadi pemimpin kita. Seharusnya kita berdoa untuk mereka, berdoa untuk bangsa ini. Bukan malah menjelek-jelekkan, bukan malah mempercayai hal-hal itu. Karena kalau kita melakukan itu, kita sebetulnya kan sebagai anak Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dimanapun kita ditaruh, kita harus jadi berkat. Kalau kita terus sama pemimpin kita sendiri pun kita tidak percaya, terus kita mulai ikut-ikutan untuk menghujat ya, mengatakan ya sesuai dengan hoaxnya, itu akhirnya kita tidak jadi berkat. Dan itu tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita fokus sama Kristus. Kristus ngomong, latihlah ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena hal tersebut, ibadah itu bukan cuma sekedar kita datang hari Minggu terus beribadah di gereja. Tidak, saudaraku. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di sini kesalehan ya. Kesalehan itu bicara mengenai praktek kehidupan kita sehari-hari. Seperti di Roma 12, dikatakan seperti ini kan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa tidak menjadi seperti dunia, berubah itu oleh pembaharuan budi kita melalui apa? Melalui ini ayat 1-nya yang dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita itu ya kehidupan kita sehari-hari, yang mana harus kita latih ya. Kehidupan sehari-hari harus kita latih melalui pembaharuan budi. Jadi kita jangan percaya sama hoax, jangan percaya sama takayul, jangan percaya sama dongeng. Hati-hati, karena ketika kita membaca sesuatu, kita tidak memiliki hati yang siap seperti yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Kita ikut terjerumus ya, terpengaruh, ikut dari alur yang katakan orang-orang itu ingin kita menjadi. Misalnya menebar kebencian ya melalui perkataan di sosmed. Itu membuat kita akhirnya ikut membenci. Padahal belum tentu benar dan banyak tidak benarnya. Namanya hoax itu kan sesuatu yang bukan berdasarkan kebenaran. Itu kan
Nggak benar gitu loh, salah. Padahal Tuhan minta kita fokus kepada Kristus. Oleh karena itu kita harus melatih ibadah kita. Ya, apa yang kita latih? Kesalehan kita. Kehidupan kita sehari-hari ini harus kita latih. Karena kehidupan sehari-hari ini jauh lebih penting daripada cuma sekedar hubungan ritual kita dengan Tuhan. Hubungan ritual penting. Tapi itu kan bagian dari, seperti kalau kita tuh misalnya seperti handphone ini kan Android ya. Handphone sangat canggih sekali. Ini kalau nggak ditancapkan ke listrik, ya nggak bisa dipakai. Kalau nggak, nah nancap ke listrik seperti kita melatih ibadah kita kepada Tuhan. Tapi setelah kita menancap ke listrik, bisa kepakai, punya data, apa yang kita lakukan? Ya kita pakai handphone ini untuk apa? Jadi berkat kepada sesama. Nah, poinnya apa? Melatih ibadah. Apalagi dikatakan latihannya seperti orang nge-gym. Itu penting supaya kita bisa betul-betul menjadi seperti yang Tuhan mau. Tahu kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan bakalnya sempurna. Supaya apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Misalnya gini, saya nge-gym ya. Kalau nge-gym, latihan badani kan, baik. Supaya apa? Supaya badan kita sehat. Itu baik untuk kehidupan sekarang. Tapi kalau latihan ibadah, ya itu bukan cuma untuk sekarang ini. Tapi bahkan sampai kepada kekekalan. Karena apa? Karena hidup kita bukan sekedar 70-80 tahun seperti Musa katakan di Mazmur 90. Karena kita yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di kekekalan. Dan modal kita untuk di kekekalan yaitu apa yang kita lakukan selagi kita hidup di bumi. Kita bekerja, istilahnya kalau orang bekerja secara dunia, kita bekerja tiap bulan dapat penghasilan, ya. Setiap kita untung kita dapat penghasilan untuk kita pakai. Tapi kita bekerja di dalam kerajaan sorga, ya, mengerjakan ladang yang sudah menguning, yang Tuhan mau kita lakukan, itu untuk sampai kepada kekekalan. Seperti Tuhan katakan di perumpamaan talenta. Orang yang mengerjakan talentanya dengan baik, dikatakan engkau dapat dipercaya dan mengerjakannya dengan baik, engkau tak beri 5 kota. Nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi sangat-sangat berguna sekali untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, kita kalau lihat ada 2 poin. Satu, kita asupan nutrisi. Kalau kita nge-gym secara fisik itu selain daripada latihannya sendiri, kita harus juga memperhatikan nutrisi. Nutrisi itu apa? Ya, nutrisi itu adalah bagaimana kita punya kehidupan doa supaya kehidupan doa ini terkoneksi dengan Tuhan. Di mana ketika kita melekat sama Tuhan, seperti anggur. Pohon anggur ini kalau rantingnya pohon anggur ini kalau tidak melekat pada pokok anggurnya, tidak akan bisa mengeluarkan buah, bahkan kering, mati, dibuang, ya kan? Nah, harus melekat supaya apa? Dapat asupan. Nah, itu melalui apa? Melalui kehidupan doa kita. Yang kita makan, kita firman Tuhan ya, yang kita makan terus kita cernakan setiap hari. Setiap hari saudaraku tidak bisa cuma seingatnya atau cuma seminggu sekali, enggak. Kehidupan doa itu setiap hari. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu punya kebiasaan doa 3 kali ya. Tepilah, terus mereka berdoa pribadi, dan mereka dalam sehari itu minimal 3 kali, bisa sampai 5 kali tergantung daripada doa pribadinya. Kalau doa pribadinya mau berulang kali ya bisa sampai 5 kali. Dan itu kebiasaannya memang Tuhan ingin supaya bukan cuma bangsa Yahudi, itu kan sudah Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru ini pun supaya kita ini punya kehidupan doa yang konstan dengan Tuhan. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, supaya kita itu punya akses langsung kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bisa langsung sewaktu-waktu. Tidak usah kita harus selalu ke gereja, ke katedral atau kemana berdoa, enggak. Tapi langsung dimanapun kita berada, kita langsung bisa punya kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Nah, itu penting saudaraku untuk dapat asupan yang baik. Tapi setelah kita asupannya masuknya benar, kita secara spiritualnya baik, benar, kita mengerti firman Tuhan. Tidak cukup sampai kita hanya sekedar mengerti. Ya, kita harus melakukan. Ya, melakukan itu seperti orang nge-gym. Teorinya makannya bagus, proteinnya top ya, terus dikasih tambahan banyak yang namanya kreatin lah dan lain sebagainya yang betul-betul bernutrisi untuk tubuh.
Tapi kalau kita ngangkatnya asal-asalan, waktu nge-gym, ngangkatnya asal-asalan, terus mungkin gerakannya kurang tepat dan lain sebagainya, ya badannya nggak jadi. Demikian pula ibadah kita pada Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang kita tahu, kebenaran yang kita tahu. Satu, pertama, kita harus memperbarui akal budi kita. Metanoia, supaya tahu kehendak Allah yang benar, yang baik, bahkan yang benar, yang baik ya, benar, berkenan, bahkan yang sempurna. Setelah kita tahu apa yang kita lakukan, ya kita harus mengeterapkan. Ya, kan kalau kita ngomong hukum utama dari kitab suci itu kan dua. Satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, jiwa, dan akal budi. Kedua, dan kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Prakteknya apa? Setelah kita mendapatkan aliran kasih dari Tuhan, ngonek kepada Tuhan, ya, asupan nutrisi dari Tuhan, kita harus praktek. Prakteknya apa? Ya mengasihi sesama. Karena kita kalau tidak mau mengasihi sama, tidak mau mempraktekkan, nge-gymnya itu tidak kita praktekkan, tidak akan kemana-mana. Saya memang 2 tahun terakhir ini mulai nge-gym ya. Dan setelah saya menjalani sekian lama, saya baru tahu ternyata nge-gym ini harus telaten, ya harus punya niatan. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita cuma sekedar melakukan gerakannya ya, tanpa punya satu tujuan, hanya sekedar bergerak. Ya memang keringetan, badan capek, tapi badannya ini enggak terbentuk dengan baik gitu loh. Nah, tapi ketika kita sudah mulai fokus sama apa yang Tuhan berikan, misalnya kalau nge-gym harus begini, harus begitu, aturannya kan ada. Set-setannya harus begini, begitu. Nah, kita mulai ngeterapkan nutrisinya, kita jaga. Itu mulailah yang namanya badan bisa terbentuk dengan baik. Demikian pula latihan ibadah kita, kesalehan kita. Kita bukan cuma sekedar hanya beribadah kepada Tuhan, dalam arti konteks berdoa, mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita miliki dan mengerti itu menjadi pelaku-pelaku firman. Ya dengan apa? Dengan mengasihi sesama, dengan melepaskan kekhawatiran, dengan melepaskan mengampuni, ya, pengampunan, ya. Dan itu semua membuat kita ini akhirnya betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab yang kita lakukan untuk latihan ibadah itu bukan hanya berguna untuk sementara, tapi bahkan sampai untuk di dalam kekekalan. Ya, dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tentunya saya percaya kita semua ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, yang mana itu sangat jangka panjang sekali ya, namanya kekal. Tentunya kita tidak mau tangan kosong dong. Kita mau dengan bekal yang lebih daripada cukup. Dan bekal itu bisa kita peroleh selama kita hidup di bumi ini dengan melakukan ibadah kita. Dengan menjadi pelaku daripada firman Tuhan yang melakukan ibadah kita di bumi. Karena itu nanti upahnya sampai pada kekekalan. Oleh karena itu saudaraku, memang secara manusia kita butuh untuk latihan badani. Tapi kita juga lebih membutuhkan lagi untuk latihan spiritual, rohani ya, maupun praktek dalam spiritualitas kita. Ya bukan cuma sekedar berpuasa, berdoa, tapi juga kita harus belajar untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sama seperti salib, saudara. Salib itu menunjukkan satu gambaran ke atas, vertikal, ya, kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan supaya kita menerima asupan protein kasihnya Tuhan. Kedua, horizontal, kita harus menjalin hubungan dengan sesama, yaitu apa? Menjadi berkat, diberkati dari atas menjadi berkat, menjadi salurannya Tuhan. Karena di situ kita melatih ibadah kita. Sehingga nanti ketika sangkala ditiup dan saatnya telah tiba, maka Tuhan akan memanggil kita dan mengatakan, baiklah hambaku, engkau telah melakukan pekerjaanmu dengan baik, marilah kita bersama-sama, engkau akan memerintah sekian kota untuk kemuliaan daripada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan satu pengertian kepada setiap daripada kami, bahwa bukan hanya latihan badani yang penting untuk kesehatan kami, tapi juga latihan ibadah yang bersifat spiritual, di mana kami harus juga melatih spiritualitas kami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Supaya nanti pada kekekalan, ketika semuanya telah selesai dan kami bersama-sama dengan Engkau
maka Engkau mendapatkan kami berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau akan mempercayakan kami beberapa kota untuk kami perintah bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang percaya, yang selalu menuntun, memberkati, melindungi, menyertai. Mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.